Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman yang mudah-mudahan selalu kita jaga hingga ajal yang menjemput kita. Nikmat ibadah yang kita laksanakan semoga kita terus istiqomah. Nikmat kesehatan yang menjadikan kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat rasa aman. Rasa aman ini terkadang kita menyepelekan, tidak ingat. Rasa aman yang kita rasakan sekarang ini belum tentu dirasakan oleh semua orang di dunia, termasuk salah satunya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita melihat dari video-video dari orang-orang yang kita percaya, ada Bang Onim di sana, ada Muhammad Hussein di sana, bagaimana kondisi di tepi barat Gaza ini begitu mengenaskan. Hendak beribadah, masjidnya dihancurkan. La haula wala quwata illa billah. Maka kita yang berada di Indonesia, khususnya di Riau, di Pekanbaru ini dengan kondisi aman, kita bersyukur kepada Allah. Ini nikmat yang besar. Tak terbayangkan seandainya terjadi sesuatu di tempat kita, terjadi huru-hara, terjadi perang dan lain-lain, na'udzubillah, sehingga kita tak dapat lagi ibadah dengan nyaman. Nikmat aman ini marilah kita sama-sama kita jaga, marilah sama-sama kita syukuri dengan kita melaksanakan juga ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Aman kita rasanya. Dan nikmat-nikmat Allah yang lain yang begitu banyak yang tak dapat kita hitung. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita. Kita berharap suatu saat nanti di hari kiamat kita akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yauma yafirul mar'u min akhih, setiap saudara lari dari saudaranya, artinya tak ada yang mau menolong kita. Wa ummihi wa abih, bahkan terhadap ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, juga dari istri dan anak-anaknya, semua masing-masing. Tapi dialah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita. Kita membahas tentang fikih. Dan kita telah membahas tentang sujud tilawah, ya. Pernah kita bahas kan? Sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. 3 sujud itu sudah pernah kita bahas, ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sholatul jamaah, sholat jamaah. Sholatul jamaah, tarikhu iqamatiha, sejarah didirikan untuk pertama sekalinya sholat jamaah. Aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jamaah ba'dal hijrah asy-syarifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan sholat berjamaah itu untuk pertama sekalinya setelah beliau hijrah. Jadi masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di periode Mekah, beliau tak pernah melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena kondisi tak memungkinkan. Jadi sholatnya masih masing-masing. Sholat juga, sholat, tapi sholatnya masih
masing-masing. Falaqad makatha sallallahu alaihi wasallam muddata maqamihi fi Makkah 13 sana yusalli bi ghairi jamaah. Nabi 13 tahun pada periode Mekah itu sholat tanpa berjamaah. Lianna sahabah kanu makhurin, karena sahabat-sahabat ini merasa diawasi terus, merasa disiksa terus sehingga tak bisa untuk sholat berjamaah. Yusalluna fi buyutihim, mereka sholat di rumah-rumah mereka. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, aqamal jamaah wa wadhaba 'alaiha, pindah ke Madinah dan beliau melaksanakan sholat berjamaah dan beliau selalu rutin melaksanakannya. Jadi masa-masanya itu ada di mana Nabi tak sholat berjamaah di masjid, itu periode Mekah. Tapi ketika pindah ke Madinah, kondisi sudah aman, nyaman, damai, maka Nabi SAW selalu mendirikan sholat berjamaah dan merutinkannya. Artinya tak pernah Nabi tak sholat jamaah. Wa hukmuha, hukum dari sholat berjamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Nah, ini kita tanya dulu kan, biar paham dulu. Apa hukum sholat berjamaah? Apa? Sunnah. Oke, kita lihat di sini. As-sahih annaha fima ada as-salatul jum'ah. Yang sahih dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwasanya sholat berjamaah selain dari sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu kan fardu ain bagi laki-laki, wajib ya. Annaha, sholat jamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan sunnah. Jadi kalau ada kita menyangka sunnah, itu bukan mazhab Syafi'i. Ya. Mazhab Syafi'i itu sholat berjamaah itu di masjid adalah fardu kifayah. Sama seperti sholat jenazah, sholat mayit, iya. Ya. Kalau di satu kampung ada sebuah masjid, lalu di masjid itu tak ada yang sholat jamaah di situ, maka sekampung berdosa jamaah sekalian. Nah, itulah. Jadi bukan sunnah hukumnya, ya, tapi wajib kifayah, fardu kifayah. Maka kita bersyukur sebenarnya kalau ada orang-orang yang rutin ke masjid seperti Bapak Ibu sekalian ini, jamaahnya di masjid sholat jamaah. Ini kita harus berterima kasih nih. Kenapa? Kalau tidak ada Bapak Ibu yang sholat berjamaah di masjid ini, maka sekampungnya berdosa semua. Nah, itu dia hukumnya. Jadi kita harus meluruskan ini. Kita sangka sunnah aja itu masjid sunnah aja, bukan sunnah, fardu kifayah. Subhanallah. Wala tasqutu fardiyatuha an ahlil baladah illa haitsu yazharu syi'aruha. Tidak akan gugur kewajibannya dari orang-orang sekampung kecuali sudah dilaksanakan syiar tersebut. Fa illam tuaddi fiha mutlaqan, kalau tak ada yang melaksanakannya, wujiba 'alal imami qitalahum. Tak mau satu kampung ini ada masjid tapi tak ada yang mau melaksanakannya, maka kalau masih dalam khilafah Islamiyah, pemimpin satu kampung itu harus memerangi rakyat tersebut. Nah, itulah kenapa, karena mereka menolak menjadikan hal yang wajib. Ini udah saking beratnya masalah sholat jamaah itu. Kalau dalam mazhab Ahmad bin Hambal, hukumnya fardu ain. Kalau kita Syafi'i fardu kifayah. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, fardu ain sholat jamaah itu ya mas kalian. Makanya kalau kita lihat kawan-kawan kita yang salafi, itu sholatnya selalu di masjid tuh, jamaah. Mereka kejar. Kenapa? Kalau mereka sholat di rumah, walaupun sholatnya sah, mereka berdosa. Kenapa? Fardu ain. Nah, itu dia. Itu kenapa yang salafi ini lebih rajin sholatnya di masjid. Kenapa? Karena memang dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal begitu. Hadisnya kan jelas. Ya, di mana Nabi SAW pernah berkeinginan mengumpulkan anak-anak muda, lalu membawa kayu-kayu bakar,
Ya, kemudian dicarilah rumah-rumah mana yang orangnya tak sholat di masjid, dibakar rumahnya. Kan ada itu hadisnya. Hadisnya sahih itu. Yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mewajibkan sholat jamaah bagi setiap muslim laki-laki. Nah, itu dalil yang mereka pakai itu. Makanya mereka rajin betul sholatnya di masjid. Ya, boleh dilihat pada masjid-masjid yang apa itu ramai. Ya. Kita lihat yang lain-lain, nah, ya itu kan. Jadi kadang-kadang kita ini berada di posisi agak-agak gimana ya. Di satu sisi kita mengaku yang paling ahlu sunnah wal jamaah, tapi sholat subuhnya enggak jamaah. Nah, ini kan susah kita. Anak ahlu sunnah wal jamaah tapi sholat subuh tidak berjamaah. Tapi enggak termasuk Masjid Al-Muhajirin. Masjid Al-Muhajirin ini luar biasa jamaahnya. Alhamdulillah. Wal aslu fi masyru'iyatiha qauluhu ta'ala, dan hukum asal dari kewajibannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihi fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Ini dalilnya, apabila kalian berdiri di satu tempat maka dirikanlah salat di dalamnya, maka laksanakanlah secara ta'ifah. Ya, ta'ifah itu artinya sekumpulan, artinya jamaah. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah melebihi salat fardu yang sendiri 27 derajat. Ya, bukan 27 kali, 27 derajat. Satu derajat itu jaraknya antara langit dan bumi, ya Mas. Ini bukan 27 kali. Jadi sekali waktu ada salah seorang ulama yang biasanya rutin dia sholat berjamaah, sekali waktu ketinggalan sholat jamaah. Namanya manusia, ya ada sifat lupa, akhirnya ketinggalan sholat jamaah. Maka saking menyesalnya beliau sholat 27 kali. Sholat yang sama 27 kali sholatnya. Lalu malamnya ia bermimpi bertemu Nabi SAW. Nabi katakan, engkau tak akan bisa melampaui sholat jamaah itu yang 27 derajat dengan sholat 27 kali. Nah, itulah dia. Makanya ketika kita diberikan Allah kesehatan, kesempatan, kemampuan, sholat ke jamaah kita ke masjid, sholatlah kita kejar ke masjid. Karena memang jauh sekali bedanya. Ya, jauh bedanya dengan sholat kita di rumah. Walaupun di rumah kita berjamaah, ini beda. Beda nilainya, tidak sama. Saja rumah jamaah juga beda, tidak sama dia. Sholat berjamaah itu di masjid. Ya sama seperti kalau jamaah itu sholat berangkat umroh, ya. Sering itu Pak, ya. Ataupun yang haji sering sholatnya di hotel, ya. Sholatnya di hotel. Ya. Nah, ini kenapa kadang-kadang sayang. Padahal sholat ketika di Mekah, sholat di Masjidil Haram berapa kali pahalanya? 100.000 kali. Bayangkan itu, 100.000 kali. Kalau di Madinah 1.000 kali. Tapi jamaah ada pula yang lebih suka sholat di hotel. Nah, ini meleset dia. Ngapain jauh-jauh ke sana kalau sholatnya di hotel? Ya kan? Ngapain? Maka kalau saya bimbing jamaah itu bilang, ayo silakan Bapak Ibu, kita setel waktunya. Kadang-kadang, nah ini pula kan kalau kita umroh ini kan harga itu beda-beda kan. Ada yang mahal, ada yang murah. Kalau yang murah hotelnya agak jauh, kan? Kasihan juga sih jamaah sebenarnya hotel agak jauh. Tapi kita bisa siasati. Saya selalu katakan kalau memang hotel kita jauh, maka pastikan bagaimana caranya kalau sholat zuhur balik pulang. Tapi mulai asar, maghrib, isya jangan pulang. Asar, maghrib, isya sholatnya terus semua. Habis isya baru pulang, baru makan gitu. Supaya apa? Dapat fadilah sholat jamaah di masjid. Nah, itu dia. Ya. Baik, kemudian dari Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Hibban
Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badawin." Tidaklah 3 orang di satu perkampungan atau satu desa, la tuqamu fihimul jamaah, di mana mereka yang tidak mendirikan sholat berjamaah, illa kecuali istahwadha alaihimus syaitan fa alaika bil jamaah, maka mereka akan diselubungi, diganggu, dikuasai oleh setan, maka hendaklah mereka itu selalu berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah, karena serigala itu hanya memangsa domba yang sendiri terpisah-pisah. Nah, itu dia. Maka kalau sudah ada 3 orang atau 2 orang, berjamaahlah. Ya. Hikmatu masyru'iyatiha, hikmah dari syariatkannya sholat berjamaah ini, innama yanhadu umudal Islam ala ta'arifil Islam, ala ta'arufil muslimin wa ta'akhihim wa ta'awunihim li ihqaqil haqqi wa izahaqil batil. Hikmahnya salah satunya adalah menegakkan tonggak keislaman, karena kalau kita sholat berjamaah ke masjid, ada suara azan di sana, orang melihat kita ke masjid, menjadi syiar untuk Islam itu sendiri. Dan juga menjadi syiar bahwa umat Islam ini bersatu. Lalu kemudian ketika umat Islam bertemu di rumah Allah, di masjid, maka mereka saling ta'araf, saling berkenalan dengan Allah. Kita saling kenal, oh Bapak ini, ya, saling ketemu kita. Kalau satu saat nanti misalnya Pak Haji Bukhari tak datang, kenapa lah Pak Haji Bukhari tak datang, misalnya begitu kan? Kita kenapa Pak Haji tak datang? Ya, saling bertanya kita, mungkin sakit, ya, sehingga kita tahu ada saudara kita yang sedang sakit, kita mengunjunginya, kita menjenguknya begitu. Tapi kalau memang tak pernah nampaknya di masjid, ya, tak tahu kita, entahlah dia masih hidup, entah dah mati, tak tahu kita. Pokoknya tahu kabarnya kapan? Ketika muncul pengumuman di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa. Itu baru tahu, oh meninggal. Kawan tuh meninggal ya. Di situ baru tahu kabarnya. Nah, ini makanya dengan keberadaan kita di rumah Allah, di masjid, ini membentuk ta'akhi, membentuk persaudaraan. Makanya habis sholat, ya, zikir, ya, kita tahanlah dulu sebentar. Kalau kita tak ada keperluan yang mendesak, zikir kita, habis sholat kita salam-salaman, ya. Bid'ah itu Ustaz, itu kan bukan bagian dari ibadah, itu bentuk ta'akhi. Ya, apa itu ta'akhi? Persaudaraan. Ya, janganlah habis sholat langsung kabur aja kan, langsung hilang aja. Sholat kita zikir sama-sama, doa kita sama-sama, habis sholat kita salam-salaman. Ya, masya Allah, mengeratkan ukhuwah kita. Ini kalau kita sholat masing-masing, diam-diam aja, pulang sendiri-sendiri masing-masing, macam tak ada persaudaraan kita kan. Nah, itu yang kekurangan salafi itu dia tuh. Ya, habis sholat tak mudah salam-salaman pulang terus dia. Tak ada salahnya, tak ada yang mengharamkan salam-salaman tuh. Karena bukan bagian dari ritual ibadah, tak ada hubungannya dengan ibadah sholat. Sholat sudah selesai kok. Kita salam-salaman untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, itu dia. Jadi perlu sekali hal yang demikian. Al-a'zarul maqbulah, uzur yang diterima, fit takhallufi an sholatil jamaah, ketika ia enggak sholat jamaah. Jadi hukum sholat jamaah tadi apa? Fardu kifayah, artinya harus kita laksanakan sebisa mungkin. Ya, kalau sudah ada yang melaksanakan, gugur kewajiban kepada kita, benar. Tapi seandainya tidak, tentu harus ada uzur yang menyebabkan kita tidak melaksanakan sholat jamaah. Misal puasa wajib. Kenapa kita nggak puasa? Ada uzurnya, kan begitu. Nah sekarang apa uzur yang diterima secara syariat sehingga dia tidak sholat berjamaah? Al-a'dharu qismani, uzur sholat jamaah itu ada 2, a'dharul ammah wa a'dharul khassah. Uzur yang umum dan uzur yang khusus. Ammal a'dharul ammah, uzur yang secara umum, fa kamatarin, seperti hujan. Nah, hujan uzur. Kenapa? Dulu pada masa Nabi,
Masjid Nabawi itu tidak ada atapnya. Ya, kalaupun ada atapnya hanya bagian depan saja, sedikit saja, itu pun dari pelepah-pelepah kurma. Yang kalau kena hujan netes juga dia ke bawah. Nah, kemudian Masjid Nabawi itu tidak ada karpetnya, masa-masa dulu ya, tidak ada karpet. Jadi tanah memang benar-benar tanah. Makanya ada hadis Nabi SAW ketika malam itu hujan, Nabi kemudian sholat tahajud ya, dan sholat subuh di masjid. Lalu ke pagi harinya orang melihat ada bekas lumpur di dahi Nabi. Ya gimana ndak berlumpur? Karena memang lantainya dari tanah. Gitu. Makanya hadis Nabi tentang sandal masuk ke masjid itu ada hadisnya. Ya. Khaliful Yahud wan Nasara. Berbedalah kalian dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani kalau masuk ke rumah ibadah mereka buka sandal. Sahabat-sahabat kata Nabi, jangan buka sandal. Itu hadisnya sahih. Jadi kalau masuk ke masjid, jangan buka sandal. Itu ada hadisnya. Tapi kan kita lihat kondisi. Masa iya masjid kita sudah cantik, bersih, ya wangi, pakai karpet, terus dari luar kita pakai sandal masuk ke dalam masjid. Kan nggak boleh kan. Nah, makanya memahami hadis nggak boleh secara tekstual. Letter leg aja, oh ini ada hadisnya. Iya itu ada hadisnya, kenapa engkau masuk masjid tak pakai sandal? Kata Nabi apa? Khaliful Yahud wan Nasara. Berbedalah dengan Yahudi dan Nasrani. Sekarang kan memang kebalik. Orang Yahudi dan Nasrani kalau masuk gereja, pakai sandal, pakai sepatu. Ini. Jadi kita memang berbeda dengan mereka. Sekarang mereka pakai sepatu, kita tidak pakai. Kalau zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat pakai sepatu, pakai sandal, Yahudi Nasrani ibadah tidak pakai sandal. Gitu. Jadi memahami hadis itu jangan secara tekstual tapi kontekstual. Baik, pertama hujan. Kalau hujannya ini deras, hujannya ini memang bisa menghalangi seseorang dari berangkat ke masjid, maka itu uzur. Uzurnya satu. Yang kedua, rihun asifun bilail. Angin yang kencang di malam hari. Kalau di Madinah itu, kalau pada musim-musim pergantian pergantian musim dia, malam tuh angin kencang. Ya, kalau yang pernah lihat video-video itu kan di Makkah, di Madinah itu kan sekencang-kencangnya angin, memang kencang betul angin di sana. Kalau lagi pergantian musim itu biasanya kencang betul angin itu. Ya, jadi ditakutkan ya gara-gara angin itu ada orang terjatuh atau pakaiannya terbawa dan lain-lain, maka itu uzur seseorang tidak ke masjid. Wa wahlun syadid fit tariq. Nah, ini lumpur. Lumpur apa segala macam yang menghalangi seseorang bisa berangkat ke masjid. Rawa anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma azana lis-salati fi lailatin dzata baradin warihin. Sekali waktu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau azan untuk sholat pada satu malam yang dingin sekali dengan angin yang kencang. Tsumma qala ala sallu ar-rihal. Ya, ketika azan itu kan pernah waktu kita masa-masa Covid. Masa-masa Covid itu azannya ada ditambahkan di dalamnya. Ala sallu fir rihal. Itu ada, sholatlah di rumah-rumah kalian. Masa Covid kemarin itu azan-azan itu yang ada di Makkah itu ada tambahannya. Di Makkah, Madinah, di Arab, ya negara Arab itu ada tambahannya. Sallu fir rihal. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Salat di rumah-rumah kalian, salat di rumah-rumah kalian. Jadi itu karena ada dalilnya. Azan tak boleh tambah-tambah juga kan, kecuali ada dalil. Nah, ini ada dalilnya ya, dari Ibnu Umar. Ya, satu malam yang dingin, anginnya kencang, maka beliau ketika azan menyebutkan apa? Salatlah di rumah-rumah kalian.
Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina, memerintahkan seorang muazin, apakah Sayyidina Bilal atau Abdullah bin Ummi Maktum, idza kanat lailatun dzata baradin wa matarin, ayyaqul, ketika malam hari dingin sekali dan hujan yang deras, maka muazin itu menyebutkan ala sallu fi rihalikum. Jadi ada dalilnya. Ya, ada dalil azan itu juga ada dalilnya. Ya, sallu fi rihalikum, salat di rumah-rumah kalian. Nah, ini adalah uzur secara umum. Ya, artinya hal-hal yang dapat mengganggu hal yang sering biasa terjadi lah, hujan, ya, kemudian angin kencang, ya, kemudian ada lumpur. Kalau di Madinah dulu kan karena jalanan kan belum ada beraspal kan. Jadi kalau misalnya habis hujan, itu jalanan berlumpur. Ketika jalanan berlumpur, itu sangat-sangat rentan untuk orang terpeleset, tergelincir. Maka ada uzur nggak ke masjid gitu. Nah, kalau ke tempat kita banjir ya kan. Banjir mau ke masjid. Tapi kalau nggak ada ini ke masjid lah kita. Nah, itu dia. Baik. A'zarul khassah, setelah ini baru kita buka sesi pertanyaan. Uzur yang khusus. Nah, ini uzur yang khusus ini tentu terkait dengan masing-masing personal, masing-masing orang gitu. Ya, kalau tadi kan umum, ya, bagaimana kondisinya. Ya, termasuk juga misalnya perang, atau terjadi perang yang seperti di Palestina misalnya. Itu juga sebenarnya satu uzur yang membolehkan orang tuh sholat di rumah-rumah, tidak aman kondisinya. Nah, sekarang yang khusus. Kamaradin, marad, sakit. Nah, kalau sakit yang personal, tidak semua orang sakit kan, tapi misalnya kita sedang sakit, sakit perut, sakit kepala, ya, segala sakit yang bisa menghalangi kita untuk bisa berangkat ke masjid. Nah, itu maka jadi uzur dia. Jadi uzur. Ya. Nah, seperti itu. Makanya ketika COVID kemarin, termasuklah marad itu sakit itu kan ada. Jadi itu juga uzur tidak ke masjid. Kemudian ju'un wa atshun syadidain. Lapar dan haus yang bersangat-sangatan. Saudara-saudara kita di Palestina susah mendapatkan akses makanan. Kondisi mereka sangat lemah karena mereka sangat-sangat lapar. Hal yang seperti ini juga bisa menjadi uzur tidak ke masjid. Tapi bukan orang puasa. Kalau orang puasa dah ada puasa, kenapa nggak masjid? Lapar betul Ustaz, saya sedang puasa. Nah, ini memang namanya puasa ya lapar lah, ya lapar. Nah, jangan pula ini dijadikan sebagai dalih untuk tidak sholat ke masjid. Wa khauf min zalimin ala nafsin au malin. Merasa takut terhadap kezaliman yang bisa terjadi pada diri sendiri ataupun juga terhadap harta. Ya. Misalnya ada orang yang jahat, misalnya dia suka mengganggu orang lain, berkeliaran dia, ataupun ada orang gila misalnya kan, berkeliaran dia bawa kayu begitu. Takut kita keluar, namanya orang gila kan, tak paham dia, nampak orang dipukulnya aja. Maka kita di situ kondisinya diizinkan ada uzur kita tidak ke masjid. Ataupun terhadap harta kita, misal rumah sedang direnov, ya, rumah sedang direnov, keluarga sedang di tempat mertua misalnya, tidak ada yang jaga rumah. Ya, kalau kita pergi tidak ada yang jaga rumah, takut pula nanti hilang barang di rumah. Kondisi seperti itu menjadi uzur dia tidak sholat ke masjid. Gitu. Jadi memang ada, Islam ini bukan kaku betul, harus tidak ada poin-poin di mana memang kondisinya kita tidak bisa, kondisinya ini darurat, kondisinya ini rentan, dicuri kah, dirampok kah, maka hal seperti ini juga menjadi uzur seseorang tidak ke masjid. Ataupun misalnya security, dia kerja sebagai security, kebetulan memang tak ada yang jaga shift itu,
Cuma dia sendiri, kebetulan kawan yang shiftnya itu sakit misalnya. Ya. Dia sendiri, akhirnya nggak ke masjid, nggak apa. Kenapa? Dia dalam kondisi berjaga-jaga gitu. Jadi ada hal-hal tertentu seperti ini. Wa mudafa'atu hadasin min baulin aw ghaitin, ataupun sedang menahan hadas, ya. Misal mau ke masjid. Nah, kadang-kadang ini pula penyakit nih Bapak Ibu sekalian. Pas mau berangkat ke masjid, di situ sakit perut. Nah, ini kalau saya ini yang sering terjadi, ini sudah siap mau berangkat ke masjid, di situ mau berangkat, di situ sakit perut. Aduh. Jadi kadang-kadang rasa-rasa sakit hati ya rasanya. Kita udah siap Pak, udah wudhu, udah siap mau berangkat ke masjid, udah buka pintu kan. Aduh, wah ini kalau ditahan ini agak panjang pula ayatnya nanti ini kan, bahaya pula. Nah, akhirnya ya selesaikan dulu. Jadi kondisi seperti ini juga menjadi uzur seseorang tidak ke masjid. Gitu. Tapi kalau bisa janganlah pula mau ke masjid itu baru tersesat ya kan. Nah, ini harus kita atur juga bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pahala yang 27 derajat tadi itu. Nah, ini dia. Lamma rawahul Bukhari wal Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'. Apabila dihidangkan makan malam ya, kepada salah seorang daripada kalian dan didirikan sholat, ya, pas dihidangkan makanan iqomat, ya. Dan ini makan malam ya, asya itu makan malam. Fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan dulu baru sholat. Kenapa? Karena ini ada sebabnya ini jamaah sekalian. Kenapa? Pada masa Nabi, orang kalau sholat isya itu kan waktunya panjang waktunya. Yang kedua, orang sholat isya itu karena waktunya panjang, bacaan ayatnya panjang. Jadi kalau misalnya kita masih makan dulu sekitar 5-10 menit, masih terkejar itu sholat jamaah. Kalau kita sekarang enggak. Sholat isya pun cepat juga. Ya kan? Kita makan dulu, sholat habis. Gitu. Kalau di masa dulu enggak, memang panjang. Jadi kalau dihidangkan makanan, pas kebetulan qomat. Kalau kita sholat dulu baru makan, makanan itu dingin. Yang kedua, kita nggak khusyuk karena sholatnya panjang. Sholat isya itu panjang tuh biasanya. Di masa Nabi, masa sahabat itu panjang. Jadi perut keroncongan, ngok, bunyi-bunyi dia. Nggak khusyuk kita sholat. Makanya kata Nabi apa? Ya mulai makan aja dulu. Makan aja dulu 5-10 menit. Ya, habis itu dia ke masjid. Masih bisa dia sholat itu. Masih bisa. Masih dapat dia sholat jamaah. Kalau kita enggak. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kita lihat konteksnya, nggak bisa nih. Walaupun udah dihidangkan makanan, berangkat dulu ke masjid kita. Berangkat aja dulu, sholat dulu kita. Karena nggak lama. Ya, 10 menit udah selesai itu. Paling lama 10 menit tuh. 10 menit selesai kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sebentar pulang. Ya, makan. Kenapa? Karena kondisi udah dihidangkan nih makanan. Jadi kita melihat konteks, jangan melihat tekstualnya. Wala yaj'alanna hatta yafrugha minhu, dan jangan terburu-buru sampai dia memang terasa kenyang. Nah, itu dia ya. Kemudian hadis lagi dari Imam Muslim, la sholata bihadrati ta'amin. Janganlah sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Dan juga jangan sholat ketika sedang menahan sesak, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, itu dia. Waqal man akala, ini hadis yang lain, kaitannya dengan yang lain. Baik, ya. Kemudian mulazamatu ilal jamaati, kalaulah seseorang hendak berangkat ke masjid, maka janganlah ia membuat sesuatu yang bisa menyusahkan orang lain.
ka'akli dzirihin karihin, seperti memakan sesuatu yang bau. Au yakunu murtadiyan siyaban qadratin tu'zi bi qadaritiha au rihiha, atau pakai pakaian yang ada baunya. Ya, kadang-kadang kan adalah orang kerja misalnya, ataupun ibu-ibu masak misalnya, ya, masak sambal belacan misalnya kan, kenalah ke baju. Baju itu pula dibawa sholat ke masjid. Mulailah terasa di kiri kanan tuh kan. Atau orang makan makan bawang putih. Nah, kalau orang Indonesia jarang makan bawang putih itu, makanya jarang kan, makan jengkol, makan pete. Ini jangan, ya. Jangan sampai baunya ini mengganggu orang lain. Atau mungkin begini, kadang-kadang ada orang yang dia nggak makan jengkol, nggak makan pete, tapi malah sikat gigi sehingga mulutnya itu bau. Ada, bukan tak ada yang begitu. Ya, dia tidak makan yang aneh, tapi karena dia jarang sikat gigi, mulutnya bau. Nah ini juga tidak boleh ketika kita ke masjid. Kenapa? Karena kita akan mengganggu orang lain. Maka sebelum ke masjid, Nabi menganjurkan apa? Laula asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli masjid, inda kulli shalah. Ya. Kalau Allah tidak memberatkan umatku, aku akan mewajibkan mereka untuk bersiwak untuk setiap kali sholat. Maksudnya apa? Sebelum kita ke masjid, ketika kita wudhu di rumah, sikat gigi, tidak ada masalah. Wudhu kita di rumah, sikat gigi kita. Gigi sikat gigi, lidah kita ini kan bersihkan gitu. Tujuannya apa? Supaya harum mulut kita. Setidak-tidaknya kalaupun tak harum, tak bau, itu aja. Ya, kita waladhdallin. Amin. Sampai saya pernah Pak, bukan tak pernah, saya pernah sholat, saya ingat waktu itu sholat taraweh, sholat taraweh. Ya, memang benar Pak. Nah orang baru buka puasa kan, baru makan malam. Yang di samping saya bapak ini memang makan jengkol ya Pak, betul memang. Amin, astagfirullahaladzim. Saya batalkan sholat saya itu. Sedikit lagi saya batalkan sholat itu. Ini pindah saya Pak. Setelah sholat kan untung 2 rakaat. Ya sholat tarawih. Izin sebentar pura-pura mau ke masjid, mau ke belakang dulu. Menghindar, nggak tahan saya Pak. Hampir saya batalkan itu. Maka ya kita kira-kira juga lah. Kira-kira. Tapi misalnya bapak-bapak yang masih merokok, ya rokok itu juga bau Pak. Jadi sebelum ke masjid hendaknya sikat gigi dulu lah. Supaya jangan. Tapi Ustaz, kayak gimana lah Ustaz? Sambil kami jalan ke masjid, sambil ngerokok. Ya. Nah ini dilarang Nabi, dibenci Nabi ini. Dibenci Nabi, makanya makruh. Ya. Nggak ada yang mengatakan halal. Makruh, minimal itu makruh. Ada yang mengatakan haram. Kalau fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah haram kan, rokok kan. Kalau fatwa MUI masih di makruh, haramnya bagi ibu hamil dan anak-anak. Kan begitu. Tapi bagaimanapun juga janganlah sampai kita yu'zi, menyakiti orang yang sedang sholat. Ya. Jangan nanti gara-gara kita, ada kawan kita yang biasanya berjamaah, tapi jamaah lagi dia. Ya, kenapa? Aduh, kacau kali kalau sholat di situ. Ya, bau, ini nggak boleh. Pakaian juga, jangan sampai pakaian yang bau, tak boleh. Makanya kalau kita sholat, sediakanlah satu pakaian sholat. Maka ibu-ibu ini bagus Pak. Ibu-ibu ini kan ada mukena, itu bagus. Ya, sebenarnya kalau mau sholat wanita itu nggak perlu pakai mukena sebenarnya. Kenapa? Karena memang seorang wanita ketika keluar rumah itu sudah harus menutup aurat. Yang mana aurat ditutup itu sudah sesuai untuk sholat, kan begitu. Makanya zaman dulu itu di masa Nabi, sahabiah itu tidak pakai mukena. Kenapa? Karena ketika mereka keluar rumah, ya seperti mukena pakaiannya, tertutup semua. Kapan mau sholat, ya sholat terus begitu. Tapi ini bagusnya ya jamaah kita di Indonesia pakai mukena, sehingga memang ada pakaian yang khusus. Kita pun juga demikian bapak-bapak. Ya, usahakan kita punya pakaian khusus untuk sholat gitu. Ya, sholat itu sebentar aja. Kita ganti pakaian sholat kita habis sholat gantung lagi. Saya gitu juga. Ya, ada jubah saya khusus untuk sholat. Habis sholat saya gantung lagi. Seminggu sekali baru dicuci itu.
Karena tidak dipakai kemana-mana. Ya, sudah selesai wudhu semua, pakai jubah ke masjid, ya, pulang dari masjid, gantung lagi. Gitu. Tidak ada kemana-mana. Ya, dan saya pastikan itu jubah tidak bau. Itulah kalau udah bau, ya seminggu sekali makanya dicuci kan. Memang khusus untuk sholat di belakang rumah. Karena belakang rumah saya itu masjid. Jadi sholat belakang rumah, balik lagi. Nah, itu. Jadi kita usahakan kita punya satu baju itu. Ya, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah apa? Ambil pakaian zina, pakaian terbaik kalian yang bagus itu setiap kali mau ke masjid. Nah, ini dia. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man akala thuman, siapa yang makan bawang putih, wa qisa khairuhu minal azar, dan dikiaskan kepada segala sesuatu yang bau, falyatazilanna, hendaklah ia memisahkan diri. Ya. Auqal, atau dalam hadis yang lain, falyatazila masjidana, jangan dekati masjid kami. Wal yaq'ud fi baitihi, hendaklah ia sholat saja di rumahnya, kata Nabi. Dan makanya di sini disebut bagian dari uzur, orang yang punya mulut bau. Ada itu saya punya kawan, Pak. Dia bukan tidak sikat gigi, selalu sikat gigi, tapi memang pencernaannya bermasalah. Sehingga mulutnya itu bau, bukan dari mulutnya ini, tapi dari pencernaannya memang bau. Orang seperti ini dapat uzur, nggak sholat di masjid. Nah, itu Bapak. Dapat uzur dia, gara-gara mulut bau. Jadi kadang-kadang ini satu berkah atau musibah ya, mulut bau itu ya. Musibah lah. Ya, kenapa musibah? Nggak bisa dapat pahala 27 derajat. Ya. Baik. Ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, batasnya satu kampung itu gimana, Ustaz? Misalnya tempat kami itu satu RT itu umpamanya satu masjid ada. Jadi kalau kadang-kadang lantaran banyaknya masjid di tempat kami, sehingga 1 atau 2 hari waktunya maghribnya tidak ada yang jaga masjid, dia kuliah, itu kami tidak adakan, memang tidak ada yang jamaahnya pergi ke tempat yang ramai, sehingga masjid kami itu zuhur dan asar tidak dikumandangkan azan masing-masing. Nah, seperti itu ya. Baik. Apa batasannya? Batasannya tentu batasan satu kampung. Kalau di Arab sana namanya qaryah, satu qaryah. Kalau di sini satu RT. Oke, setiap RT yang punya masjid itulah dia batasnya. Nah, itu makanya ini kadang-kadang kita semangat mendirikan masjid, tapi tidak semangat memakmurkannya. Ini juga kan semangat kita bikin masjid, tapi tak ada mengisinya. Nah, ini sebenarnya ya harus balance, harus seimbang sebenarnya. Berapa kebutuhan masjid, berapa kebutuhan jamaahnya. Ya, kalau tidak ada, memang sekampung berdosa, Pak. Ya memang begitu hukumnya. Batasannya mana? Ya satu kampung itu semua satu RT, satu RW. Kalau memang di setiap RT itu ada masjid, maka satu RT lah batasnya. Kalau dalam satu RW baru ada satu masjid, maka satu RW lah batasnya. Jadi ini semua tergantung dari kondisi masjid yang didirikan. Makanya kita ketika mendirikan masjid, kita memang harus punya perencanaan. Makanya sebenarnya bagus, Pak, dari Kementerian Agama dan SKB 3 Menteri, kalau mau mendirikan masjid ada batas persetujuan masyarakat, ya kan? Itu bukan untuk menghalangi sebenarnya, tapi itu bagian dari fikih. Pemahaman fikih sebenarnya itu, tapi banyak orang menganggap dipersulit pula lah kita mau mendirikan rumah ibadah. Tidak ada yang mempersulit. Tapi kalau didirikan satu masjid, harus ada yang sholat di dalamnya. Kalau enggak sekampung berdosa. Nah itu pula. Ya, jadi begitu Pak ya. Kita berusaha bagaimana caranya. Ustaz, semua pada ke tempat yang ramai. Jangan. Kalau kita memang tinggal dekat masjid, di masjid itulah kita sholat. Kenapa? Kalau enggak sekampung lah berdosa. Makanya kita ada masjid, tanggung jawab kita. Ya, subhanallah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Pak RW.
Waalaikumsalam. Jadi kita bahas masalah fardu kifayah di masjid. Iya. Ya, ada kalanya dalam kondisi tertentu kita melaksanakan fardu kifayah tadi, salat berjamaah di lapangan atau di hall atau di hanggar. Seperti sesudah waktu kita melaksanakan buka bersama atau di restoran misalnya kan. Bagaimana pun ya, apa sama fardu kifayah di masjid dengan di lain masjid. Baik. Hukumnya sama, ya. Hukum sholat berjamaah itu tetap dia fardu kifayah. Hanya saja pahalanya sama dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi tertentu tidak ada masalah, tapi bukan sesuatu yang dirutinkan. Karena yang memang namanya sholat berjamaah itu di masjid. Kalau kita sholat berjamaah di selain masjid, maka pahalanya tidak akan sama besar dengan di masjid. Tidak sama. Misalnya kita sholat di rumah, jamaah juga kita di rumah, itu tidak sama pahalanya. Karena hadis tentang sholat berjamaah ini ada beberapa. Salah satunya itu sholat berjamaah itu lebih utama 25 kali daripada sholat di rumah-rumah ataupun tuku-tuku kalian. Sementara di hadis yang lain 27 kali. Ulama melihat ini kok ada 125 atau 27. Ya. Ternyata kalau sholat di rumah, sholat di toko, walaupun berjamaah tidak menyamai sholat berjamaah di masjid. Nah, itu dia rupanya hikmahnya. Ya, kita bisa misalnya tadi sholat di, misalnya kita buka puasa bareng, ya, di sana ada musolanya. Ya, kalau ada musola ya nggak ada masalah, memang itu tempat sholat juga, kan begitu. Tapi kalau misalnya kita sholat di rumah atau di tempat-tempat yang memang tidak ada musolanya, ya sebatas apa adanya aja lah di situ, kan tempat bisa sholat di situ, nah itu tidak akan menyamai dengan kita sholat di masjid. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kaum ibu. Ya, bagaimana Ustaz, kaum ibu, apakah dia lebih afdol sholat di rumah atau sholat di masjid? Ada hadis Nabi SAW, la tamnau ima Allah. Ya, janganlah kalian menghalangi budak-budak wanitanya Allah untuk sholat ke masjid. Artinya masih budak-budak wanita ini kaum wanita. Ya. Janganlah halangi kaum perempuan untuk sholat di rumah-rumahnya Allah. Dibolehkan, nggak ada masalah. Mana yang lebih afdol? Ada hadis Nabi SAW, sebaik-baik sholat seorang wanita itu di rumahnya. Dan sebaik-baik tempat di rumahnya adalah di kamarnya. Ya, itu ada hadisnya juga. Lalu bagaimana kita melihat hadis-hadis ini, Ustaz? Mana yang lebih afdol? Semua tergantung pada kondisi dan keadaan. Seperti saya sebutkan tadi, jangan melihat hadis hanya secara letterlek. Lihat zahirnya saja, teksnya saja, jangan. Melihat secara kontekstual. Konteksnya apa? Pada masa Nabi SAW, kondisi Masjid Nabawi itu masih tak ada dindingnya. Tak ada dinding, hanya tiang-tiang saja dia. Kondisi seperti itu tentu kalau misalnya wanita sholat gitu kan, nampak oleh orang lain. Maka lebih dianjurkan sholat wanita di mana? Di rumahnya, karena lebih tertutup. Ya. Sedangkan kondisi di masjid yang sekarang, ini wanita sudah punya tempat tersendiri. Ya, ada sitar, ada hijabnya yang menutupi mereka, tidak ada yang melihat mereka ketika sholat. Maka ini dibolehkan, bagus untuk sholat juga di masjid. Apalagi di masjid itu ada kajian, ada majelis-majelis ilmu, maka sholat di masjid lebih utama bagi kaum wanita daripada di rumah. Dengan kondisi masjidnya ini sangat-sangat memfasilitasi wanita untuk tidak dilihat-lihat oleh orang. Yang kedua, ada kajian, ada majelis ilmu di sana. Ya. Kemudian yang ketiga, jalan dari rumah menuju ke masjidnya itu kondisinya aman. Ya. Dan ada yang terakhir, tapi ini kondisinya khusus, apabila wanita itu tidak mengundang fitnah. Artinya kalau dia terlalu cantik, maka makruh dia ke masjid.
Kalau kita orang Indonesia tidak ada yang terlalu cantik itu, standar aja lah. Cantik orang Indonesia lah. Ya. Beda kalau kita pergi apa kan, misalnya umroh gitu, itu baru ketemu orang Turki, ya orang Arab kan nggak pakai cadar tuh kalau lagi ihram kan, itu baru terkesima kita ya Pak ya, terkesima, nah yang begitu itu makruh dia. Kalau misalnya ya sepanjang-panjang jalan, cantik betul orang itu, sepanjang dari rumah sampai ke masjid, semua mata memandang. Ya, sampai ke belakang. Makruh dia ke masjid. Makruh. Ya, itu makruh. Nah, yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita orang-orang Indonesia wajar yang sewajar-wajarnya aja lah. Ya kalau ibu-ibu nih ke masjid lah. Ya, nggak ada masalah, ke masjid lah. Sholat sunnahnya baru di rumah. Ya, karena fasilitas di masjid kita ini sudah sangat baik, sangat bagus. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak memadai, ya tempat wuduknya masih gabung misalnya. Ada musola yang begitu. Tempat wuduk di situ, tempat wuduk laki-laki di situ, tempat wuduk perempuan. Ini nampak-nampaklah auratnya kan. Itu jangan, bagus sholat di rumah dia. Tapi kalau masjid kita tempat wanitanya ada khusus, ya. Kemudian untuk sholatnya ada sitarnya, ada hijabnya, bagus, nyaman, itu udahlah masjid aja. Ya. Kita melihat pada konteks. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bertanya sebelum kita tutup? Sudah jam 6. Ada? Tidak ada? Ya, silakan Pak Haji. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan ini bagus sekali. Mana lebih afdol, kita ikut zikir sama-sama atau zikir sendiri-sendiri? Kalau kita termasuk orang yang tidak hafal zikir-zikirnya, ikutlah berjamaah. Tapi kalau kita orang yang memang sudah terbiasa dan memiliki zikir yang sudah mungkin dari gurunya, kamu zikir ini misalnya begitu, maka silakan berzikir sendiri, tidak ada masalah. Ya, tapi memang dia berzikir. Kemudian salat sunnah ini, ba'diyah ini, janganlah sampai juga kita mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang berada dalam majelis zikir. Sholat majelis zikir, dia sendiri sholat tegak dari situ kan, di depan pula dia sholatnya. Dari depan pula. Kalau mundur ke belakang tak mengganggu, oke lah. Kadang-kadang depannya tegak. Orang lagi berzikir-zikir tegak. Ini yang jangan. Ini yang jangan. Jangan memecah fokus dan konsentrasi jamaah. Lalu kemudian salam-salaman. Bagaimana? Bagus. Ya, itu yang bagus. Kita bersalam-salaman bukan dalam rangka ibadah, bukan. Tidak ada hubungannya salam-salaman dengan ibadah. Ya, salam-salaman dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Bukankah hadis Nabi SAW menyebutkan apabila dua orang muslim yang bertemu, ya, kemudian mereka bersalaman, maka Allah akan gugurkan dosa di antara keduanya sebelum mereka memisahkan tangan mereka. Nah, itu makanya kita ini salam-salaman, gugur-gugur terus dosa kita. Berapa banyak nih kan? Banyak gugur dosa kita. Ya, tak salam kita. Nah, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, perhatiannya. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan, ya, untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Dimanapun kita berada, carilah masjid. Ya, insya Allah kita menjadi ahlul masjid. Dan kita insya Allah juga menjadi orang-orang yang berada di dalam naungannya Allah, perlindungannya Allah di akhirat. Karena apa? Hati yang selalu tertaut dengan masjid. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.